surga yang dihuni seorang lelaki tampan bernama Awang Sukma. Selain dia tampan, dia juga pandai meniup suling, akan tetapi dia hidup selamanya yang tidak memiliki seorang istri. Kenapa dia belajar? Jadi gini Ki, apakah aku akan selamanya sendiri seperti ini? Tunggu tidak suatu saat nanti jodohmu akan datang dan bersabar saja. Ya, terima kasih Ki atas sarannya. Sama-sama, yaudah kita ke sana. Ya, ciao. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat bidadari cantik yang turun dari kayangan, dan Awang Sukma pun terpana melihatnya. Awang Sukma mengikuti mereka hingga sampai ke sungai. Awang Sukma melihat dengan jeli sampai dilakukan ketujuh bidadari tersebut yang ternyata sedang meledakan diri di sungai. Tujuh bidadari tersebut sedang menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan, yaitu Ampar-Ampar Pisang, dan Awang Sukma berpikir untuk mencuri salah satu selendang yang ada di tujuh bidadari tersebut. Apinya cencurupan. Ada apa kamu? Itu bukannya bidadari sama selendangnya? Iya Ki, aku akan mengambil selendang dari salah satu mereka. Apakah itu nggak bahaya? Ya saja. Aku akan menanggung resikonya. Serius kamu? Aku serius. Ya udah, kalau begitu hati-hati. Ketika tujuh bidadari ingin menggunakan selendangnya kembali, ternyata salah satu di antara mereka kehilangan selendangnya. Bidadari tersebut adalah bidadari ketujuh, yaitu bidadari yang paling cantik di antara keenam saudaranya. Akibatnya, bidadari ketujuh tidak dapat kembali ke kayangan. Keenam saudaranya pun meninggalkannya ke bumi. Sementara itu, ayahanda mereka pun panik ketujuh putrinya. Ia pun memerintahkan dayangnya untuk mencari putri. Cepatlah kemari. Tolong berikan Dayang pun segera mencari bidadari. Tiba-tiba datanglah keenam putri tersebut. Mana saja kalian semua dan di mana putri tersebut? Maaf ayahanda, kita dari bumi. Apa? Kalian dari bumi? Kenapa ayah? Kalian harus tahu alasannya kenapa. Suatu saat nanti kalian bakal tahu. Sudah, kalian cepatlah ke kamar. Tapi ayah. Nggak ada tapi latihan. Sementara itu, bidadari ketujuh penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu, Awang Sukma keluar dari tempat kesembunyiannya. Tuan Putri, jangan panik dan cemas. Tinggallah bersama hamba di sini. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Bidadari ketujuh pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma pun merasa bahwa bidadari ketujuh itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan bidadari ketujuh pun menerimanya. Silakan diminum. Ya, terima kasih. Tuan Putri, apakah kamu bersedia menikah dengan hamba? Iya, saya bersedia. Kumalasari, kamu udah dewasa dan dengan cantik. Iya ibu, aku cantik karena ibu juga cantik. Pada saat itu, Awang Sukma tertidur lelap sekali, dan bidadari ketujuh duduk di samping Kumalasari yang tertidur lelap. Pada saat itu, bidadari ketujuh pun menyadari ada sesuatu di tempat tersebut. Hah? Jadi selama ini suamiku yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangku, sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Bidadari ketujuh pun segera untuk kembali ke kayangan dan bertemu dengan ayah serta kakak-kakaknya. Maaf ya nak, ibu harus pergi. Ibu mau kemana? Ibu harus pergi ke kayangan, ke tempat ibu berasal. Ibu jangan pergi, jangan tinggalin aku. Ibu nggak bisa, ibu harus pergi. Nanti kalau ibu tidak pergi, nanti ayah ibu bisa marah. Adinda harus pergi, maka rawatlah putri kita. Jika Kanda merindukan Adinda, maka carilah 7 kemiri, lalu masukkan ke dalam bakul. Lalu goncang-goncangkanlah dan nyanyikan lagu dengan lagu seruling. Maka Adinda akan datang. Ibu. Sudahlah. Akhirnya, bidadari ketujuh pun terbang untuk kembali ke kayangan meninggalkan anak dan suaminya. Rajo.
Aja dia udah kita bisa dibawa ke semak-semak sama Jo. Ayo ke sana.